Ada yang kebakaran jenggot, tapi kita tidak tahu apakah dia punya jenggot. Ketika Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ditempatkan sebagai salah satu tokoh yang dinominasi oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project menjadi pelaku tindak pidana korupsi terhebat di dunia ini. Kalau menurut saya sih mereka langsung teraktivasi. Kalau saya boleh lah ya kita melabel mereka ini kan sebenarnya buzzersnya. Yang dari dulu sudah selalu akan bereaksi kalau junjungannya dapat nama buruk. Jadi yang mereka serang adalah apa ini OCCRP? Mana buktinya kalau ada tindak pidana korupsi? Nah ini kan yang kita mesti. Ini lembaga asing nih. Lembaga asing nih. Nasionalisme sempit langsung yang mereka bawa-bawa. Giliran nyari utang enggak, lo kemana nyari utang? Yang dibawa oleh para pembela Jokowi adalah wah ini menyerang nasionalisme sempit ya. Jadi menyerang bangsa Indonesia. Saya bilang saya nggak merasa diserang sebagai bangsa Indonesia karena mereka cuma menunjukkan satu orang yang namanya Joko Widodo yang dianggap merusak sistem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus meninggikan kewarasan. Ada yang kebakaran jenggot, tapi kita tidak tahu apakah dia punya jenggot. Ketika Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ditempatkan sebagai salah satu tokoh yang dinominasi, bahkan dia nominasi kedua oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project menjadi pelaku tindak pidana korupsi terhebat di dunia ini. Tapi kenapa mereka kebakaran jenggot ya, walaupun nggak punya jenggot? Mari kita membahasnya. Padahal Mas BW yang punya jenggot ini nggak kebakaran jenggot. Aku aja nggak kebakaran. Dan teman-teman, Mbak Bibip ini, Bivitri Susanti itu termasuk salah satu orang yang kemudian TikToknya menyebar kemana-mana dari orang yang menyerang dia ketika mengemukakan pendapatnya. Kita akan kulik pendapatnya hari ini. Ini kenapa mereka pada kebakaran jenggot ya? Apa fakta mengenai indikasi keterlibatan? Kalau menurut saya sih mereka langsung teraktivasi. Kalau saya boleh lah ya kita melabel mereka ini kan sebenarnya buzzersnya. Yang dari dulu sudah selalu akan bereaksi kalau junjungannya dapat nama buruk lah gitu kurang lebih. Nah ini kan OCCRP ini lembaga internasional. Juaranya dalam tanda kutip kan Bashar al-Assad ya. Jadi terkenal memang lembaga ini si juaranya itu juga sangat terkenal. Terus tiba-tiba ada nominasi keduanya orang Jokowi gitu. Jadi jadi seakan-akan ada rekognisi internasional terhadap betapa rusaknya negeri ini karena satu orang yang bernama Joko Widodo itu. Nah kayaknya karena rekognisi internasional ini mereka langsung bereaksi, malah ibaratnya tuh kill the messenger gitu. Jadi yang mereka serang adalah apa ini OCCRP? Mana buktinya kalau ada tindak pidana korupsi? Nah ini kan yang kita mesti. Ini lembaga asing nih. Lembaga asing nih. Nasionalisme sempit langsung yang mereka bawa-bawa. Giliran nyari utang enggak, lo kemana nyari utang? Nah jadi itu kan yang pertama kita harus kritik adalah memang OCCRP ini bukan lembaga penegakan hukum. Ya kan dia kan perkumpulan para jurnalis investigasi. Jurnalis, peneliti gitu kan. Peneliti juga. Jadi nggak bisa pakai kerangka hukum pidana Indonesia pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Tentu saja kita mesti ingat Soeharto saja sampai sekarang putusan pengadilan yang menyatakan dia korupsi sebenarnya kan belum pernah ada. Memang ada kasus Super Semar ya dulu yayasan, tapi kan Tipikornya nggak ada gitu. Karena nyatanya di semua negara yang pemerintahnya atau presidennya begitu korup, lembaga penegakan hukumnya memang nggak akan bisa imparsial untuk mengeluarkan putusan yang mengenai si pemimpinnya itu. Makanya itulah gunanya si jurnalis-jurnalis itu untuk mendorong ada penegakan hukum yang lebih serius. Gitu. Tapi kalau ngelihat siapa OCCRP ini kan menarik ya. Dia menurut berita itu mencapai pencapaian yang sangat signifikan. Jadi karena informasinya dia, terus kemudian itu mendorong terungkapnya kasus-kasus. Ada lebih dari 820 tindakan pemerintah
736 penangkapan dan penahanan, 430 penyelidikan resmi, 261 tindakan sipil. Hebat banget itu. Jadi artinya lembaga ini dengan informasi yang dia miliki dan kemudian mengkapitalisasi isu itu, dia bisa mendorong proses law enforcement di bidang kriminal dan anti korupsi. Khususnya para penguasa itu menjadi lebih terbongkar. Jadi bukan minta buktinya hari ini, tapi dia bisa mempengaruhi proses penegakan hukum yang ini. Sejauh ini, lembaga ini kredibilitasnya kayak apa sih? Ya, jadi malah jangan-jangan orang-orang itu langsung teraktivasi para buzzers karena khawatir jangan-jangan nanti di follow up bener nih laporan ini. Karena kalau kita baca, gampang sekali kan sekarang ya informasi ya. Lembaga ini kan bahkan pernah dapat Pulitzer ya. Pulitzer ya, tahun 2017. Ya, kalau misalnya pemirsa ingat ada Panama Papers tuh, dikit kita juga kena kan skandal itu beberapa pejabat. Itu mereka dapat Pulitzernya karena laporan itu, Panama Papers. Dan bahkan pernah ada nominasi Nobel ya, Nobel Perdamaian tahun 2023 ya dari salah seorang. Jadi serangan tadi ya yang kill the messenger-nya, ya itu membabi buta betul karena ini lembaga yang kredibel. Mereka memang bukan penegak hukum, jadi jangan ditanya mana putusannya, mana bukti pengadilannya. Ini jurnalis dan tugas jurnalis sama kayak di Indonesia juga kita tahu begitu banyak tindak pidana korupsi, tindakan yang penyalahgunaan kekuasaan, nepotisme, nggak pernah masuk pengadilan, tapi diungkapnya justru oleh para jurnalis investigasi, oleh masyarakat sipil. Dia menjadi penyeimbang kan sebenarnya. Dari pernyataan Bibi itu saya mendapatkan 3 hal. Bagian pertama, karena reputable banget lembaga ini malah ditakuti, maka kemudian dia harus kill of messenger-nya itu terjadi. Ini mau dihancurin ini kredibilitasnya satu itu. Terus kedua, ada fakta yang tak terbantahkan, informasi-informasi yang diberikan oleh berbagai organisasi atau jurnalisme investigasi maupun peneliti-peneliti itu bisa menjadi bahan untuk ditindaklanjuti. Dan itu kemudian bisa menyebabkan proses penegakan hukum terjadi dari situ. Dan ini mungkin juga yang ditakuti. Sebenarnya mungkin itu ya. yang Terus yang ketiga, sudah terlalu banyak kan informasi yang bertebaran dan bersebaran, sehingga dia takut ini menjadi semacam snowball effect yang akan terjadi dengan proses yang sekarang sudah terjadi itu. Apalagi sekarang kalau ketika dunia sudah, ingat kan dulu Times tuh, sekian banyak presiden dipersoalkan sampai Presiden Soeharto. Nah, itu juga dulu ya. Iya. Tapi kalau ngelihat ininya, Bib, kan dia itu salah satu nomine rankingnya, sebenarnya rankingnya bersama bukan kedua. Kalau Asyad yang jadi benang, jadi dia kan yang kemudian nomine pertama paling dekat dengan Asyad gitu ya. Tapi ada di atasnya Presiden Kenya ya kalau saya nggak salah. Di sini kan ada, kalau catatan saya tuh ada Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, pengusaha India Gothman Adani. Tapi kalau ngelihat rankingnya satu negara-negara dan orang-orang itu memang mereka orang-orang kaliber korupsi ya. Apalagi Asyad itu ya. Oh iya. Dan jangan lupa OCCRP itu kan melihat korupsi itu bukan seperti kita pakai undang-undang tipikor, kerugian negara berapa. Tapi dia melihat corrupt sistem yang dirusak. Ya kan? Jadi kalau kita main komputer kan ada yang file corrupted gitu. Jadi dalam bahasa Inggris corrupt itu bukan sekedar tindak pidana korupsi. Iya. Tapi tindakan buruk yang membuat rusak. Iya betul. Saya setuju itu. Maka itu sebabnya ketika di dalam bagian lain OCCRP itu mengatakan dia merusak lembaga penegakan hukum kayak KPK, dia merusak proses demokratisasi. Benar. Dan itu menjadi bagian catatan-catatan pentingnya karena itu ya, the corrupt of the system ya. Karena kita sekarang gara-gara influencers juga kita udah cenderung menerima nepotisme besar-besaran dari Jokowi kepada anaknya kan. Tapi kan di mata dunia internasional nepotisme itu akar dari korupsi yang sangat luar biasa. Malu-maluin lah gitu ya dalam bahasa sehari-hari. Jadi ya mereka tentu saja melihat itu. Jangan lupa media internasional, The Economist, kalau nggak salah New York Times juga pernah nulis loh soal nepotismenya Jokowi. Jadi memang secara di skala global tindakan-tindakan koruptif dia itu sudah terlacak. OCCRP kemudian membuatkan rankingnya dan ternyata kalau misalnya yang dibawa oleh para
pembela Jokowi adalah wah ini menyerang nasionalisme sempit ya. Jadi menyerang bangsa Indonesia. Saya bilang saya nggak merasa diserang sebagai bangsa Indonesia karena mereka cuma menunjukkan satu orang yang namanya Joko Widodo yang dianggap merusak sistem. Tapi bukannya bangsa kita dianggap rusak semua kan gitu ya. Tapi kan narasinya yang diangkat seperti itu, anti asing dan seterusnya. Iya. Jadi kan satu dari nepotisme itu muncullah berbagai fenomena lain kan. Dari nepotisme kolusinya merajalela, dinastinya berkembang, akhirnya patron pun muncul dari situ tuh. Dan itu semuanya sebenarnya the parents of the corruption semua tuh. Jadi saya mau menegasikan mother of corruption. Jadi kan kadang-kadang kok perempuan jadi harus parents of the corruption. Benar. Bagian pertama itu sebenarnya. Terus bagian yang kedua dia mencoba mendelegitimasi dengan mengatakan ini ada isu-isu kebangsaan nasionalisme itu sebenarnya dia sedang mempersempit dirinya ya, atau sedang melakukan hiperbol ya. Orang ini masalahnya Jokowi kenapa jadi bangsa Indonesia yang dirugikan akibat ulahnya Pak Jokowi itu kan? Iya. Itu kesalahan berlogika kalau kita lagi ngajar logika soalnya ada tuh kesalahan berlogika yang kayak gitu yang membuat suatu persoalan itu seakan-akan jadi masalah bangsa gitu. Padahal ini yang lagi dipersoalkan fallacy of the logical fallacy yang sering memang gampang dipakai karena orang biasanya tersulut kalau soalnya adalah nasionalisme gitu. Padahal mereka sama sekali nggak bilang bangsa Indonesia korup semua gitu. Enggak, ini bukan juara satu bangsa nih, tapi orangnya dinominasikan gitu. Ya, jadi para buzzer yang mendukung Jokowi ini sedang melakukan provokasi, seolah-olah ini sesat, seolah-olah ini menyinggung perasaan nasionalisme dan macam-macam. Tapi yang paling menarik sebenarnya ketika ini menjadi salah satu editorial di berbagai televisi atau jurnalisme di dunia ini, itu kan artinya mereka kan sebagian besar kan melakukan kajian dulu ya, nggak mungkin itu dijadikan editorialnya dia tanpa meyakini informasi ini betul-betul faktual atau tidak kan. Dalam pengalaman Bibip gimana itu? Jadi yang kemarin banyak diangkat, saya nggak punya ini ya simpenan datanya, tapi kalau dicari sebentar pasti ketemu tuh. Misalnya yang mereka soroti adalah terutama kooptasi Mahkamah Konstitusi waktu itu. Yes. Itu kan lagi-lagi kalau kacamatanya kajian negara hukum global itu luar biasa hancur negara hukum kita dilihatnya begitu. Nah itu tentu saja mereka kalau menulis opini redaksi akan sangat mendalam karena mereka akan malu kalau salah kan. Jadi sikapnya jelas mengutuk praktek yang dilakukan oleh Jokowi waktu itu dengan KPK juga gitu mengkooptasi ya KPK itu juga udah terbukti juga kan di indeks persepsi korupsi dan lain sebagainya. Jadi ini nggak baru sebenarnya. Bahkan Mahkamah Rakyatnya pernah ngangkat dosa-dosa Jokowi gitu. Jadi itu betul-betul Mahkamah Rakyat tuh pernah mengangkat tuh. Iya, lengkap sekali Mahkamah Rakyat itu waktu itu. Nah, saya sekarang ingin melakukan scanning terhadap responnya Pak Jokowi. Iya. Terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Gitu kan dia pernyataan langsungnya. Ya dibuktikan apa gitu. Sekarang kan banyak sekali fitnah. Jadi saya nggak tahu ini pernyataan seperti ini apa ya? Ya saya kira ini jadi satu respons cepat dia karena dia nggak mau dilabel korup. Ya itu satu pasti. Tapi yang kedua ini jadi seperti komando untuk para pendukungnya juga kan. Bahwa ini tolong dibereskan nih orang nggak bener nih memfitnah saya nih. Kira-kira dia mau ngasih frame itu buat para pendukungnya. Padahal ya itu tadi perlakukanlah report ini kan OCCRP belakangnya tuh reporting project gitu ya. Perlakukanlah laporan ini seperti laporan para jurnalis sama kayak kita memperlakukan indeks persepsi korupsi. Baik. Demokrasi indeks. Memang bukan soal hukum gitu loh. Jadi buat saya ini bukan fitnah juga karena mereka menjelaskan metodologinya kan. Yes. Artinya apa yang diberitakan dengan apa komennya nggak nyambung gitu. Nggak nyambung karena ya mungkin karena ditanya ya langsung defensif aja. Ya. Joko Sembung naik ojek nggak nyambung Jack. Nah yang menarik adalah respon yang kedua, respon dari KPK. KPK mempersilahkan bila ada pihak-pihak yang memiliki informasi dan bukti pendukung. Sebagai mantan KPK.
Kalau saya ngelihatnya sih lucu aja. KPK itu lembaga penegak hukum, bahwa dia memerlukan informasi tapi dia harus mencari sendiri, mendalami semua informasi, itu juga harus dilakukan. Jadi kalau dia kemudian ngomongnya silakan kasih gitu, itu dia bukan penegak hukum itu. Iya, dan menurut saya mereka main aman ya. Jangan, ini kan pilihan Pak Jokowi juga KPK yang sekarang. Loh iya, dan makanya, itu melanggar pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Iya. Di 2 kali mengusulkan ini. Mestinya ini yang mengusulkan harusnya Pak Prabowo. Iya. Jadi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dilanggar dengan terjadi seperti itu. Maksudnya tentu saja mereka mungkin harus normatif. Tapi pun ketika normatif mereka bisa bilang kami akan tindak lanjuti. Nah misalnya kan kayak gitu ya. Jadi jangan yang ya silakan aja ya. Itu kan pasif sekali. Penegak hukum harus ngejar dong. Iya. Dan yang menarik, teman-teman aparat penegak hukum lain sama sekali gak berkomentar. Bola panasnya selalu biar aja KPK gitu. Iya. Jadi dia seolah-olah ya udah KPK aja yang menjawab, seolah-olah kayak gitu. Nah respon Projo nih, itu penilaian yang keliru. Yang mengetahui dan merasakan adalah rakyat Indonesia. Tolak ukurnya jelas, antara lain hasil pembangunan, penegakan hukum, budaya politik baru, serta harapan. Ini yang ngomong adalah salah satu sekjen dari lembaga yang memang berafiliasi kepada Jokowi. Ini bagaimana pernyataan ini, Bim? Ya itu tentu saja kacamata mereka ya. Maksudnya ketika misalnya dibilang memberikan harapan, saya tadi udah langsung pengen ketawa tuh. Karena menurut saya justru memutus harapan, banyak sekali yang rusak. Ya 2 tahun terakhir aja deh, dengan nepotisme dinasti politik yang menggurita, kemudian pemanfaatan aparat penegak hukum untuk politik, itu kan semua pemicunya adalah Jokowi. Jadi buat saya sih mereka tentu saja ini pendukung Jokowi ya. Jadi mereka dalam posisi seperti itu. Tapi kalau mau dibilang rakyat Indonesia, pertanyaannya rakyat yang mana? Kita juga punya diskusi tandingan di Mahkamah Rakyat, di data yang diajukan oleh banyak pihak ya. Ya BHI, data ekonominya Celios segala macam yang menunjukkan sebaliknya. Dampak pembangunannya bukan untuk warga, tapi untuk oligarki. Gitu. Iya. Terlalu banyak narasi yang bisa disajikan untuk menjelaskan bahwa di era Pak Jokowi penegakan hukum di bidang anti korupsi itu rusak, ambruk, hancur, luluh lantak, berantakan. Berat banget. Tapi oke deh. Jadi dari satu sisi nih OCCRP lembaga yang kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau ada upaya-upaya dari orang-orang yang kebakaran jenggot, walau tak punya jenggot itu mendelegitimasi ini, dia membuang-buang waktu karena sudah terbukti dan dapat dibuktikan apa sepak terjangnya dari OCCRP. Nah malah mudah-mudahan ini sebenarnya tidak hanya mengangkat Pak Jokowi di level internasional, itu juga menjadi pemicu kita semua ya. Karena terlalu banyak narasi yang sudah bisa disajikan. Sekarang ada satu lagi, kita tidak ingin Pak Prabowo terjebak dalam ini dan menjadi seperti ini. Sekarang ada makan siang gratis yang sudah menimbulkan 2025 mulai menimbulkan masalah 2025. Ya kan ada yang sudah lapor karena dibohongi oleh apa pun yang dia dibohongi oleh apa? Oh, tender makan gratis, pengadaan kayak gitu. Dan ini nanti seperti kasus korupsi yang terjadi di desa. Betul. Begitu dana desa dikeluarkan, sistem untuk membantu teman-teman desa supaya tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan tidak dilakukan, itu terjadi luar biasa. Akhirnya, jadi bancakan dan akhirnya mereka menjadi bagian dari instrumentasi hukum kan, harus ngikutin apa kata kepentingan kekuasaan. Nah ini gimana nih makan siang gratis supaya tidak jadi masalah merajalelanya kasus-kasus korupsi di situ? Iya itulah jadi memang program ini tujuannya baik. Tapi untuk mencapai tujuan itu kan tidak harus dengan menyediakan makan siang gratis secara masif itu ya. Karena ya dengan sistem kita pengawasannya sangat minim, akhirnya terjadi yang seperti itu. Para rent seekers, pemburu rente ngambil di tengah-tengah, nanti mungkin nggak tahu lah, kita belum tahu ya karena ini baru mulai kan di Januari 2025 ini. Tapi yang saya khawatirkan adalah kalau misalnya model-model kebijakan yang dilakukan sekedar untuk gimmick itu bisa memicu tindak-tindak pidana korupsi di pemerintahan.
Jangan sampai kita jadi nanti ada nominasi lagi. Kalau saya sih sebenarnya nggak seneng loh ada nominasi-nominasi itu. Tapi itu realita gitu. Jadi mendingan kita cegah duluan deh daripada beneran terjadi lagi. Makan siang bergizi sebagai bagian dari paham sosialisme untuk membangun, memberikan sesuatu kepada masyarakat untuk perbaikan masyarakat itu bagus. Cuman ada proses yang keseluruhannya itu bisa menimbulkan masalah. Dan proses itu yang sebenarnya kita ingin peringatkan atau ingin berpesan jangan sampai itu timbul masalah. Sehingga maksud yang baik untuk membuat makan siang bergizi itu justru riuhnya nanti ada korupsi di makan siang bergizi. Ada bocor di mana-mana. Itu sih sebenarnya, sehingga kemudian kita jangan sampai beralih nanti nih isu dari bergizi menjadi korupsi, kan itu gak enak gitu. Tapi apalagi yang kira-kira dalam proses makan siang bergizi ini yang harus diperhatikan ya. Itu kan ini bentuknya masif banget ya. Sehingga kontrol menjadi bagian penting ya untuk memastikan supaya tujuannya itu tercapai ya. Iya, kontrolnya bukan hanya di soal pengadaan dan lain sebagainya, tapi juga kualitas makanannya. Saya sebenarnya agak ngeri. Maksud saya makanya tadi saya bilang tujuannya bagus, tapi kan tujuannya dengan tujuan menyehatkan anak-anak bangsa bisa juga dicapai misalnya dengan dari awal ibu-ibu hamil diberikan vitamin dan gizi yang memadai. Anak-anak dari bayi dari lahir sampai balita sampai 5 tahun diberikan gizi dan vitamin dan imunisasi yang baik. Misalnya itu saja dulu dilakukan, barangkali tujuannya itu bisa kita capai. Nah, tapi ya itu tadi banyak peluang kebocoran dan peluang pemanfaatan proyek-proyek seperti ini oleh orang-orang yang memang kita tahu banyak sekali pemburu-pemburu rente itu, dan ini seluruh Indonesia. Itu yang kita harus antisipasi. Dan dalam praktek dan pengalaman kita itu jangan sampai kalau menggunakan contoh bansos bagus diperlukan, tapi bansos menjadi instrumen untuk mengendalikan pemihakan masyarakat. Betul. Ini bisa juga jadi satu instrumen lain yang seperti itu tuh. Jadi jangan sampai itu terjadi. Dan hari ini proses itu sedang berjalan. Kita harus mendukung, tapi harus mewaspadai supaya ini tidak terjadi masalah-masalah yang besar. Inilah cara kami menjaga kewarasan. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.